Jadi itu orang udah digebukin, habis itu dibakar. Habis itu pada bangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sorry, ini gue bisa dibilang nggak se-safety biasanya, nggak pakai jaket. Biasanya ini buru-buru juga sih, mendadak. Kira-kira ini salah satu topik yang harus gue bahas. Jadi beberapa hari ini kita dapat berita tentang orang di masa. Orang digebukin, dibakar sampai mati. Habis itu dengan bangganya mereka bakar gitu kan. Habis gebukin tuh orang, diarak, ditelanjangin lah, istilah kayak gitu juga. Dan banyak berita yang bilang dia nggak bersalah, tapi juga ada yang bilang dia bersalah. Gue nggak tahu dia salah atau enggak. Tapi gue mau ngomongin kenapa sih kok negara kita nih jadi orang-orangnya kok menjadi barbar, kenapa ya? Gak bilang semuanya barbar, tapi kenapa kok jadi seneng yang namanya kekerasan? Apa-apa pakai nyotot, apa-apa pakai kekerasan. Habis itu kalau misalnya udah ada orang yang dihajar, misalnya begal gitu, dihajar di daerah lo, terus nanti ada yang bilang, oh iya makanya jangan macem-macem di daerah sini. Gila, aksi kekerasan bangga gitu loh. Di agama apapun, logika pun juga tidak ada yang membenarkan bunuh orang gitu loh. Apalagi disiksa dulu baru dibunuh. Yang kemarin tuh ngebakar tuh orang itu semuanya tuh udah kayak binatang, tau nggak? Gue lihat videonya nggak kuat gue. Itu akhirnya katanya ketahuannya bukan dia, ternyata bukan dia yang ngambil. Dia emang orang kerjaannya ngurusin yang kayak gitu. Dia kerjaannya benerin amplifier begitu-begitu kan. Dan ini cuma salah satu kasus yang sempat rame. Kasus lainnya tuh banyak sekali yang seperti kayak gini. Ada juga waktu itu orang digebukin juga, dilempar ke got, dibakar. Aneh banget, sumpah aneh. Dan polisi tuh kalau mau main hukum di kayak gini kenapa ya? Gak pernah gue denger berita di mana orang yang ngebakar ini ditangkap. Gak ada. Oke deh tuh orang melakukan tindak kejahatan. Oke deh tuh orang emang merugikan orang lain. Tapi di mana-mana lu nggak bisa main hukum. Lu nggak bisa main hajar orang, lu gebukin, lu bakar. Jadi kayak orang-orang ini seneng banget yang namanya kekerasan. Pantas aja banyak yang masuk ISIS. Gua ulang lagi ya, kalaupun tuh orang merugikan, misalnya gini deh, paling banyak kasusnya orang maling motor ketangkap warga digebukin sampai mati. Selalu kayak gitu. Kalau nggak gitu ya copet misalnya, selalu digebukin sampai mati. Dan orang bangga, ya Allah ya Rabbi, orang bangga kayak gitu. Dimana-mana yang seperti itu harus diurus, dihukum gitu loh. Misalnya ini orang maling, bawa ke kantor polisi, bukannya digebukin. Tapi ini menurut gue pribadi ya, kalau menurut kalian gimana? Habisnya menurut gue ini kekerasan tidak akan membuahkan hasil gitu loh. Lu nangkap orang, lu gebukin, mati tuh orang, terus apa hasilnya apa? Bikin takut yang lain biar gak maling di situ? Enggak. Tetap aja banyak kasus. Dan kenapa sih kalau gitu-gitu pasti ada yang main tangan duluan, abis itu semuanya ikutan dan merasa bangga. Wow, gue gebukin nih orang gini-gini. Lu tahu waktu gue crash yang pertama, yang kan gue jatuh, motor gue jalan lalu nyenggol orang. Orangnya udah kesel kan? Ada yang manas-manasin, udah apa bunuh aja. Ada yang ngomong gitu. Dan lu jangan kaget ya, di jalan tuh banyak orang yang kayak gitu. Misalnya nih motor depan gue nabrak mobil depan, habis itu dua-duanya nggak terima, nanti ada yang manas-manasin biar jadi panjang. Kalau boleh gue minta sama kalian, gue pesan sama kalian, kalau misalnya ada kasus kayak gitu di jalan, apapun kasusnya, kalian jangan main tangan deh. Percaya sama gue, jangan pernah main tangan. Abisnya gini, dimanapun, di ajaran manapun tidak dibenarkan untuk membunuh orang gitu loh. Itu pilihan terakhir, itu aja dipakai saat perang. Bukannya lu nggak suka sama dia, lu bunuh dia. Nggak dong, selebay itukah gitu loh. Pokoknya jangan kita ikut-ikutan main kekerasan. Sebenarnya gampang sih untuk menghilangkan yang namanya kekerasan itu. Cuma satu, kita mulai senyum aja sama orang. Ya, kita biasain senyum terus sama siapa aja. Kita utamain kebaikan. Jika kamu nggak punya bakat apapun, mulailah dengan berbuat baik ke orang lain. Percaya sama gua, lu berbuat baik ke orang lain, lu tetap dimaki-maki kok. Jadi lu harus kuatin mental dari sekarang. Kasus kemarin itu
ada pasti ada orang yang mau menghentikan itu, jangan dibakar atau gitu, atau ada yang mau madamin apinya atau gimana gitu kan. Tapi pasti takut. Abisnya juga ada video di mana orang madamin apinya digebukin juga orangnya, dikira komplotannya, begitulah. Iya toh mbak. Ya mulailah dengan berbuat baik kepada orang lain. Kalau misalnya udah banyak yang terbiasa menerima kebaikan, pasti lama-lama hatinya juga gak lembut. Dan kalau hati orang udah lembut, gak ada yang mau kekerasan gitu kan, biarpun orangnya sesalah apapun. Dan kalau kita mau negara kita maju, kita mulai dari hal kecil itu, berbuat baik kepada orang lain. Kalau orang-orang masih senang kekerasan, masih senang menyakiti orang lain, gak akan selesai yang kayak gitu. Siapa aja bisa jadi korban loh kayak gitu. Misalnya kalian lagi jalan, habis itu kalian selesai sholat, kalian bawa barang yang ada di masjid. Misalnya kalian habis acara sekolah, kalian bawa mic-nya sekolah gitu, mau dibenerin, tapi mic-nya masjid lagi hilang. Tiba-tiba ada orang yang nyebut, wah mic-nya dimaling gitu-gitu, lu juga bisa kena masa. Hanya hal sesimpel itu orang nggak tahu tuh, yang teriak sama yang gebukin tuh bisa tidur nggak tuh malam. Gua nggak pernah sebenci ini sama orang gitu loh, tapi gua bener-bener kesel banget. Orang kok bisa se-iblis itu gitu loh, bisa lebih parah dari binatang. Binatang nih kalau udah makan mangsanya, nggak ada yang namanya dia teriak bahagia gitu, enggak. Ini mereka teriak kayak bahagia gitu. Ada anak kecil nonton gitu, anak kecil dari kecil udah nonton kayak gitu, gimana gedenya. Tapi udahlah, kita mulai dari kebaikan ke orang lain, kita utamain kebaikan. Udah bingung ngomong. Oke deh, itu gue ride safe as always guys. I see you on the next vlog. Goodbye.